tak ada seorang manusia pun yang tak ingin hidupnya mengalami kesuksesan, dan tidak ada seorang manusia pun yang hidupnya ingin mengalami kegagalan dalam segala hal. Tapi jarang yang memperhatikan kunci rahasianya. Di sini Al-Habib Abdullah bin Tahir mengatakan, wa innama ganimatul insani, dan hanya saja keuntungan manusia ataupun kesuksesan dalam segala hal, baik sukses di dalam ibadahnya atau sukses di dalam ilmunya, hingga dia ketika tuanya terkenal dengan ahli ibadah ataupun terkenal dengan ahli ilmu atau dikenal sebagai orang yang sukses dalam hal keduniawiannya. Apa beliau katakan? Kuncinya itu syababuhu, yaitu di masa mudanya. Masa muda itu, umur manusia itu, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah Ta'ala menjadikan kalian itu 3 fase. Fase pertama min dha'fin, masa anak-anak, disebut dengan tufulah, masa kekanakan, dari sobi, kemudian tamyiz, kemudian murahik. Sobi itu dari umur 1 sampai 7 tahun. Kemudian dari 7 tahun sampai 10 tahun itu dinamakan tiflu, anak kecil masih, atau dikatakan tamyiz, di mana anak pada usia 7 sampai 10 tahun sudah mulai mengerti, bisa mandi sendiri gitu. Masa tamyiz namanya. Kadang-kadang ada yang tamyiz sebelum 7 tahun, ada yang 6 tahun. Kalau dari 1 sampai 6 tahun dia belum bisa mandi sendiri, belum bisa cebok sendiri. Umumnya begitu. Walaupun kadang ada, tapi jarang sekali. Itu masa siba, masa masih anak-anak sekali. Di usia 7 sampai 10 tahun dia sudah mulai mengerti, bisa jajan sendiri, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, bisa ngobrol dan lain sebagainya. Sampai 10 tahun itu masa tamyiz namanya. Nah, masa itu sudah mulai Rasulullah perintahkan untuk salat. Muru auladakum li sab'in wadribuhu li 'ashrin. Bila anak kalian sudah 7 tahun, perintahkan salat, suruh dia salat. Kalau sebelum 10 tahun, sebelum 7 tahun, belum kewajiban orang tuanya memerintahkan anaknya untuk salat, tetapi orang tuanya sudah wajib mencontohkan salat. Merintah belum wajib, cuma dia sudah wajib mencontohkan. Artinya bukan cuma salat. Itu ulama fikih katakan, ya salat, ya puasa, ya ibadah-ibadah yang lainnya. Sebelum usia 7 tahun, orang tua itu tidak wajib memerintahkan anaknya untuk melakukan satu ibadah,
tetapi berkewajiban untuk mencontohkan bagaimana sholat ke masjid. Kasih contoh bagaimana baca Quran, lakukan di depan dia, baik ayah maupun ibunya. Dengan contoh itu lebih kuat asar, lebih kuat pengaruhnya bagi anak, di mana anak tidak perlu lagi nanti untuk diperintahkan, karena anak pada usia itu dia ingin meniru orang tuanya. Babanya serebet, dia serebet. Babanya pakai koko, dia pakai koko. Babanya pakai peci, dia pakai peci. Kadang-kadang kopiah babanya dipakai. Itu karena memang dia ingin mencontoh ayahnya. Babanya pakai sorban, dia pakai sorban. Itu usia di bawah 7 tahun. Kalau anak sudah muncul keinginan untuk meniru orang tuanya, ini sudah mulai terbentuk karakter positif. Pembentukan karakter ini yang sulit. Nanti pada dia menginjak usia 7 tahun, Rasulullah bilang ini sudah tamyiz ini anak, engkau muruh. Nah, baru orang tuanya perintah. Perintah tidak boleh gebuk dia, haram menggebuknya, memukulnya haram. 7 sampai 10 tahun. Ajak dia, suruh, ayo kita sholat. Ayo nak sholat. Kata ibunya, yang perempuan ayo pakai mukena. Wajib suruh, wajib, orang tuanya wajib. Belum balik ini anak. Pada usia 10 tahun kata Rasulullah, wadribuhu li ashrin. Pukul anakmu bila dia tidak sholat. Tapi darban ghaira mubarrihin, memukul yang tak melukai. Apa pukulan yang tak melukai? Selain badan dan wajah. Apa dia? Betis ataupun telapak tangan. Pukulan yang tak melukai itu pukulan yang tidak menyakitkan, agar anak ini terbiasa, pada dia sudah baligh nanti sudah terbiasa untuk melakukan ibadah. Karena ini masa tamrinat, masa latihan, di mana seorang anak pada saat dia sudah baligh melakukan ibadah menjadi sebuah kebiasaan yang dia tidak tinggalkan, tergantung pada usia 7 sampai 10 tahun. Kalau tidak sholat, Rasulullah suruh pukul. Waktu itu belum ada Kak Seto. Kalau sekarang mukul diundang-undangkan, karena orang lebih mengikuti Kak Seto dibanding Rasulullah. Ikutin Kak Seto karena ini pelanggaran HAM. Jadi hukum HAM itu diberlakukan di atas hukum Nabi Muhammad. Makanya banyak kualat, banyak penyakit, banyak bala, banyak musibah, karena Rasulullah itu ada di bawah undang-undang HAM. Begitu saja sudah, begitu fakta. Begitu sudah. Dari usia 10 anak sudah mulai mengenal lingkungan. Dia sudah melihat laki perempuan. Dia mulai ada hasrat sama laki-laki yang perempuan itu, dan perempuan itu sudah mulai. Makanya pada usia itu kadang anak perempuan sudah balik usia 10 tahun sampai dia menginjak umur 15 tahun. Yang balik itu tidak dengan yang balik tidak dengan mimpi. 15 tahun itu balik dengan umur. Pada saat usia anak itu dikatakan murahik. Murahik itu anak yang hampir balik. Belum balik dia, cuman hampir balik. Pada saat itu mulai tampak sisi-sisi kewanitaannya bagi perempuan. Buah dadanya mulai keluar, pinggulnya mulai terbentuk, dan laki-laki mulai keluar kumis-kumis halus, dan tubuhnya mulai terlihat kekar. Ini masing-masing laki dan perempuan pada usia tersebut sudah mempunyai daya pikat, tapi belum balik dia. Itu 3 fase itu dikatakan fase tufulah, kanak-kanak masih. Pada saat itu anak bukan, dia masih egosentris, bukan egois. Kalau egois itu rasa keegoan yang bisa untuk diajak bertukar pikiran, dia akan mengalami perubahan. Tapi masa itu adalah masa egosentris, di mana seorang anak keegoannya
tidak bisa untuk ditukar pikirkan oleh orang tuanya. Kalau kata anaknya A ya A, pengen dibeliin mobil-mobilan, babanya mau punya duit mau kagak, kudu beli mobil-mobilan. Emaknya ngajak ke pasar, dia pengen boneka, mau emaknya punya duit mau kagak, kudu beli boneka. Itu usia itu bukan egois, itu dinamakan masa-masa egosentris, lebih parah dari egois. Tapi memang anak-anak semuanya begitu. Kemudian dari umur 15 itu disebut dengan fatratus syabab, fatratul futuwah dan fatratul quwwah. Semuanya Allah Ta'ala jadikan pada saat dia balik di situ, maka seluruh hukum yang Allah Ta'ala tetapkan di Lauhil Mahfuz, baik hukum wajib maupun hukum sunnah maupun haram maupun mubah, semuanya berlaku bagi orang yang sudah balik. Itu yang dikatakan dengan taklif tanjizi. Taklif tanjizi itu hukum Allah yang sudah diberlakukan sebelum usia balik. Hukum Allah Ta'ala itu sudah ditetapkan bagi anak tersebut, dikatakan taklif maknawi, baru potensial untuk kemudian nanti turun kepada anak tersebut. Taklifnya taklif maknawi dikatakan. Dan pada saat taklif maknawi, ketika seorang anak itu melakukan sebuah ketaatan, baik sholat maupun lainnya, maka pahalanya itu dicatat untuk orang tuanya sebelum dia balik. Adapun dosa yang dilakukan anak sebelum dia balik itu tidak dicatat untuk orang tuanya. Apabila dia berkaitan itu dosa kepada Allah Ta'ala karena dia tidak melakukan sholat ataupun puasa, maka dia tidak ditulis. Yang Rasulullah bilang yurfa'ul qalamu an thalathin as-sabi hatta yablugha. Allah Ta'ala angkat catatan dosa dari 3 perkara, diantaranya anak kecil sampai dia balik, tidak dicatat dosanya. Tapi apabila dosa itu terkaitan dengan hakul adami, hak manusia, maka orang tuanya yang wajib mengganti barangnya. Apabila anak yang belum balik merusak mainan orang lain, maka orang tua wajib mengganti mainan itu, karena itu hakul adami. Jangan orang tua berkata begini, maafin bocah kecil mah kagak hidup. Kalau bicara tentang hak adami, orang tua nggak boleh bilang nggak hidup, tapi orang tua wajib ganti itu barang. Nah, pada usia balik umur 15 tahun itu yang dikatakan dengan fatratus syabab, masa mulai gagah, fatratul quwwah, fatratul futuwah, fatratul fata. Jadi anak muda. Itu fase mulai dia meninggalkan masa kekanakannya dan menuju masa dewasa. Tapi ada sedikit masa-masa kekanakan, bukan egosentris namanya, tapi itu egois, dia masih ada egoismenya pada diri itu anak, dan terus berkembang sampai umur 21. Itu jenjang kuat hafalan seorang anak. Jadi dari umur 15 sampai umur 21, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu masa sedang cemerlang-cemerlangnya otak. Kadang-kadang dia tidak sengaja menghafal, dia hanya mendengar kawannya menghafal, tiba-tiba itu hafalan kawannya ada di otaknya, cuma mendengar. Makanya kita sering dengar anak-anak kecil yang cuma mendengar lagu tapi dia hafal, tapi kita yang berusaha ngapalin kagak hafal-hafal. Atau bahkan dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, dia hafal, tapi kita tidak hafal. Kenapa? Sebab itu masa cemerlang. Usia-usia itu usia-usia cemerlang sampai umur 21. Maka orang-orang yang hendak mendidik anaknya untuk menjadi alim di kemudian hari, hendaklah sampai umur 21 dia banyak hafalan. Nahunya hafalkan matan sebanyaknya, sorobnya hafalkan matan sebanyaknya, balagoh hatam mantiknya, makulatnya, istigoknya.
ilmu arudnya, ilmu qawafi, ilmu badi, ilmu bayan, kemudian ilmu ma'ani, hafalkan di situ. Di bawah umur 21. Kalau di sini dia matang dengan segala bentuk hafalannya, maka di atas usia 21 sampai 22 sampai umur 25, kata Sayyidina Ali, ini adalah masa pemahaman. Biarkan dia tidak memahami pada usia itu. Oh, ngapal apa tong? Ngapal Imriti. Paham tidak paham. Biarkan. Nanti di usia 21 sampai 25 baru dia akan muncul paham. Apa yang dulu pernah didengar oleh gurunya, oh dia mulai paham. Makanya masa nyantren, jangan anak berhenti nyantren sebelum usia 25. Jangan anak 20 tahun berhenti nyantren. Hafalan belum lengkap, paham belum sempurna. Saat dia usia 25, dia mulai paham terhadap segala apa yang dihafalkan dari umur 15 tahun sampai 21 tahun. Kalau dia ngapal. Jadi masa-masa pembentukan orang menjadi alim itu dari umur 15 sampai umur 25. Al-Imam Rahman Suyuti dalam Asbah wa Nadhair katakan, "Ma ju'ila ar-rajulu 'aliman illa wa huwa syab." Beliau sampaikan hadis Nabi Muhammad, tidaklah orang menjadi alim di kemudian hari melainkan dia sudah matang dari umur 15 sampai umur 25. Dia sudah ngaji nahunya sudah kelar, ngaji sorobnya sudah kelar, ngaji mantiknya sudah kelar sampai umur 25. Ngaji fikihnya sudah kelar sampai terus tauhidnya, tasawufnya sudah kelar. Dari berbagai macam kitab sudah kelar. Dia mau ngaji nahu, letakkan di pesantren guru yang ahli nahu, ahli alat. Dia mau ngaji fikih, pindahkan ke tempat guru yang ahli fikih betul-betul matang dalam fikihnya. Dia mau ngaji tauhid, berikan pada guru agar dia dicetak. Karena tidaklah seorang menjadi alim itu melainkan karena dicetak oleh orang yang alim. Kata Habib Allah Al-Haddad, "Ar-rijal bir-rijal la bil kutub. Ar-rijalu bir-rijali la bil kutub." Manusia menjadi besar karena gurunya, bukan karena kitabnya. Kitab itu hanya perantara yang mencetak orang menjadi alim, menjadi besar, bukan kitab yang dibacanya, tapi karena gurunya. Bisa jadi orang baca alfiyah karena dia hanya mutalaah semata, tapi dia tidak menjadi ahli alfiyah, tidak menjadi ahli nahu. Tapi pada saat orang hanya membaca jurmiyah karena dia dicetak oleh guru yang matang dan ahli, dia menjadi ahli nahu karena jurmiyahnya. Yang menyebabkan orang besar itu karena dia punya guru yang matang, guru yang ahli. Kalau gurunya ahli dalam ilmu zahir, maka ini anak kelak menjadi alim ilmu zahir. Kalau gurunya ini alim dalam ilmu batin, maka kelak ini anak akan lahir jadi alim fil ilmu batin. Apabila gurunya alim fil zahir wa alim fil batin, ilmu zahirnya kuat, ilmu batinnya kuat, maka ini anak kelak dia akan menjadi alim zahiran wa batinan. Ini disebut dengan alim rabbani. Maka begitu juga ketika anak ingin mendalami ilfan tasawuf, maka serahkan pada guru tasawuf. Di mana itu guru-gurunya? Maka kita bertanya kepada ulama, bertanyanya. Jangan nanya sama tukang kangkung. Anak gue nyantren di mana ya? Kata tukang kangkung, udah di sono. Pesantren top, keren. Bangunannya. Sebab sekarang orang banyak cari pesantren itu bukan cari gurunya, tapi nyari bangunan dan fasilitas. Makannya berapa kali? Dicuciin apa kagak? Ada AC-nya apa enggak? Pakai ilir apa kagak? Ilir. Mandinya bagaimana? Bangunannya bagaimana? Dia nggak nanya, ini kiainya siapa? Ahlinya ilmu apa? Kematangannya ilmu apa? Karena orang menjadi alim bukan karena pesantren, tapi karena gurunya. Kalau ditanya gurunya, ini gurunya ngajar apa kagak? Harus ditanya lagi. Gurunya ahli apa? Gurunya ahli Quran, ahli fikih, misalnya, atau ahli tauhid, atau ahli alat. Gurunya ngajar atau enggak? Gurunya kelayaban mulu. Nah, itu juga enggak jadi juga. Paham enggak? Kenapa gurunya kelayaban mulu? Karena emang gurunya termasuk salah satu daripada kiai keblangsak. Ya kiai juga ada yang keblangsak juga. Berpindah dia minal mimbar ilal mimbar. Diceramah lagi di sono, ceramah lagi di sono, ngetop. Tiap perapatan ada baleho foto gurunya. Orang bilang, ini yang kiai yang top. Ini kiai top, nyantrenin anak di sini. Padahal mah enggak ngaji sama itu kiai.
Yang disuruh ngaji muridnya, yang kadang itu si murid lebih alim orang wali murid dibanding itu dia. Kalau lebih alim wali murid mendingan ngaji yang babanya daripada jadi kiai. Orang-orang yang kemudian lahir dia menjadi alim besar itu karena kiainya nggak kemana-mana. Ibarat ayam itu kalau dia mau ngeremin telur itu 3 bulan nggak makan nggak minum diem aja itu biangan ayam. Nah kalau dia ngeremin ayam kelayaban mulu, lah itu telurnya semuanya tembuhuk. Kalau nggak tembuhuk ya dingin kan begitu. Sama santri murid itu bagaikan telur. Kalau gurunya kelayaban mulu, makanya ntar murid jadi murid tembuhuk. Makanya banyak santri yang kemudian gagal disebabkan karena memang gurunya yang kelayaban. Masa-masa 15 sampai umur 25 itu masa-masa sedang cerdas-cerdasnya seorang santri. Disitulah penentuan la yaj'alullahu ar-rajula 'aliman illa wa huwa syab. Tak ada seorang menjadi alim melainkan di usia itu dia sudah menjadi alim. Di usia mudanya. Nanti dari usia 25 sampai 40 ini kematangan. Kematangan faham dan kematangan ruhani. Kematangan paham dia bisa mengirtibat bainal kutubi wal kutub. Akhirnya dia hanya memahami satu satu kitab saja. Dia memahami nahwu tok. Dia memahami sorob tok sesuai kitabnya. Dia memahami ilmu ma'ani tok. Dia memahami ilmu bayan tok. Memahami ilmu badi tok di usia itu. Pada saat di usia 25 dan di otaknya itu sudah banyak hafalan dan sudah banyak khatam-khatam kitab, maka dari usia 25 sampai usia 33 bahkan sampai usia 40, maka itu adalah usia kematangan paham dia. Dia bisa mengirtibat, bisa mengistidlal, bisa memafhum, bisa memantuk daripada ibarat. Ini mantuknya apa? Bisa memafhum dengan mafhum muwafaqah ataukah mafhum mukhalafah dari ibarat, maka dia akan menyampaikan sesuatu pada seseorang kadang tidak ada mantuknya di dalam ibarat kitab, tapi karena yang disampaikan olehnya adalah mafhum. Mafhum yang disampaikan kadang-kadang mafhum muwafaqah dan kadang-kadang yang disampaikan mafhum mukhalafah. Itu karena ada kematangan dia saat dididik dari usia 15 tahun sampai umur 25 tahun. Itu bakal dia menjadi alim di kampungnya. Dia menjadi penjaga kampung nantinya. Di usia itu pula adalah kematangan ruhaniyahnya, di mana dia mengkaji sebuah ilmu bukan hanya menjadi konsumsi bagi otaknya, tapi itu ilmu menjadi konsumsi bagi batiniahnya, untuk mematangkan ruhaniyahnya, untuk mendekatkan dia kepada Rasulullah, mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat usia 40 di mana dia mempunyai kematangan dengan ilmu yang dipelajari masa mudanya, maka dia bisa mengajak manusia mengenal Allah taala karena memang dia sudah mengenalnya. Dan dia juga bisa mengajak manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang dia sudah mengenalnya. Dan dia bisa mendekatkan manusia kepada ulama dan para aulia karena memang dia sendiri adalah pelakunya. Bukan hanya katanya, tapi dia adalah pelaku orang yang dekat dengan ulama dan aulia. Dan dia pula pelaku untuk cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka ini orang dikatakan alim rabbani. Orang ini dikatakan alim rabbani, bukan hanya ilmu lisan yang dimiliki, bukan ilmu zahir yang dia punya, tetapi memang ilmu itu sudah masuk ke dalam jiwa. Itu adalah masa syabab, di masa muda itu sampai 40. Dari 40 itu mulai berkurang, gigi mulai patah, mata remeng-remeng, kuping mulai bodeg, kalau ngomong sering mangap, hah gitu. Dari 40 ini udah sisa. Dia mutolaah, sudah mutolaah, tapi kecerdasan beda dengan usia di bawah 40. Daya ingat beda di bawah 40. Di atas 40 ke atas itu udah sisa-sisa ngaji zaman dulu. Kalau zaman dulunya memang dia matang di dalam ilmu yang dipelajari dari gurunya, maka pada saat usia 40 dan seterusnya dia akan lebih matang. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu pas. Kemudian Allah katakan, "Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah." Dari usia muda, masih kecil, Allah Ta'ala jadikan masa kuat. Ini disebut dengan 400 syabab tadi, masa muda, masa gagah. Maka para ulama-ulama yang menjadi orang-orang alim itu seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Taqiyuddin Subki, Imam Tajuddin Subki, Imam Bahauddin Subki,
Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Qaffal, Al-Imam An-Nawawi, Imam Zakaria Al-Ansari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu semuanya mereka jadi di usia di bawah 30. Dia menjadi alim besar di bawah 30. Dia menjadi wali min auliyaillah itu di bawah 30. Ditarbiyah oleh gurunya. Ar-rijalu birrijalih la bil kutub. Manusia menjadi alim besar bukan karena kitabnya, tapi karena memang dicetak oleh manusia yang asli. Seaslinya dia alim, seaslinya dia arif billah, maka muridnya menjadi alim dan menjadi arif billah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan setelahnya masa kuat, balik lagi dha'fan wa syaibah. Jadi lemah lagi, itu di atas 40. Terus semakin lemah, semakin sampai 70. Yang Rasulullah bilang umur umatnya baina 60 wa 70. Umur Rasulullah itu umur umat Rasulullah itu Nabi gambarkan baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70. Kalau ada yang dari 70 itu bonus, suatu keberuntungan bagi dia. Jadi ada masa tufulah, masa kecil anak-anak sampai umur 15 tahun. Kemudian masa syabab dari 15 sampai umur 21, 25, 33 sampai umur 40. Kemudian masa suyukhah, masa tua itu dari umur 40 dan seterusnya sampai dia berpulang ke rahmatullah.